Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Perkenalkan teman-teman sekalian, saya Rizky Putra Perdana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, angkatan 20A dari Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor. Pada video kali ini saya membuat suatu video yang bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Development Ekonomi. Langsung saja, pada pertanyaan yang diberikan di sini kita diminta untuk setuju atau tidak setuju pada pernyataan yang diberikan di bawah ini. Oke. Langsung ke pertanyaan pertama. Tidak dapat perbedaan tujuan pembangunan ekonomi pada Todaro dan Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi yang kita bahas di kelas, dengan tujuan berekonomi dalam Islam. Di sini saya tidak setuju karena Todaro dan Amartya Sen sendiri mengemukakan suatu pendapat pandangan tujuan pembangunan ekonomi ini yang berdasarkan pada konsep pandangan sekuler. Nah, sementara dalam Islam sendiri itu tujuan pembangunan ekonomi didasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan dan prinsip kemanusiaan yang jelas. Ini merupakan suatu perbedaan. Oleh karena itu, terdapat dalam pandangan mereka tentang tujuan pembangunan ekonomi. Nah, sementara itu Islam sendiri ini merupakan suatu tujuan pembangunan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan dan kesejahteraan semata, tetapi juga mencakup seluruh aspek spiritual dan moral. Nah, yang mempunyai tujuan akhir ini mempunyai tujuan akhir ini mencari keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai teori pendukung pada pandangan ini, saya memberikan penguat dari konsep maqasid syariah, yang dimana Islam itu menjaga 5 hal. Yang pertama adalah agama, ad-din, kedua adalah akal, yang ketiga adalah jiwa, yang keempat harta, dan yang keturunan. Nah, dimana apabila salah satu dari 5 ini tidak terpenuhi dalam prinsip-prinsip Islam sendiri, maka tidak sah. Nah, pembangunan ekonomi dalam Islam sendiri harus memperhatikan prinsip-prinsip dari maqasid syariah untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual, serta memperhatikan kemaslahatan umum. Berbeda dengan konsep yang dikemukakan oleh Todaro dan Amartya Sen, yang dimana dia lebih mengemukakan pandangan sekuler yang hanya memperhatikan keuntungan semata atau material, tidak memperhatikan sisi spiritual dari seseorang ataupun ekonomi yang sedang berjalan itu. Beralih ke soal yang kedua, di sini saya langsung menjawab bahwasannya saya setuju dengan pernyataan tersebut karena sesuai dengan definisi klarifikasi penghasilan Bank Dunia atau yang sering kita kenal World Bank. Untuk kelompok negara yang berdasarkan pendapatan per kapitanya itu tinggi atau pendapatan per kapitanya rendah, negara dengan pendapatan per kapita yang kurang dari 4.000 US dollar dianggap sebagai negara yang mempunyai penghasilan rendah, atau yang bahasa istilahnya lower income country. Nah, sedangkan negara yang pendapatannya per kapitanya itu 4.000 sampai 12.000 US dollar bisa dianggap sebagai negara yang berpenghasilan menengah, yang sering kita dengar istilahnya adalah lower middle income country. Nah, terus bagaimana dengan negara yang pendapatan per kapitanya di atas 12.500 US dollar
maka ini disebut sebagai negara yang berpenghasilan tinggi atau yang sering kita kenal sebagai negara high income country seperti negara-negara adidaya Amerika Serikat. Nah, negara-negara tersebut dengan pendapatan per kapita rendah dan menengahnya umumnya menghadapi banyak tantangan untuk mencapai suatu pertumbuhan dalam ekonomi yang berkelanjutan, baik itu dari sisi kesejahteraan hingga kesehatan pada masyarakat. Sebagai salah satu sumber referensi yang saya baca yang dapat digunakan sebagai rujukan, di sini saya membaca laporan World Bank terbaru dengan klarifikasi penghasilan negara, yaitu World Bank Country and Lending Group yang diterbitkan pada Januari 2022. Nah, beralih ke soal nomor 3, di sini saya juga setuju bahwasannya negara maju itu bisa dilihat atau kita perhatikan pada ciri-ciri dengan fase hikmah consumption, yang dimana hal ini negara-negara maju konsumsinya dan pengeluaran pribadi mereka itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, tingkat pengeluaran pribadinya pun juga tinggi, yang dimana mendorong permintaan dan konsumsi barang dan jasa, yang pada gilirannya akan meningkatkan produksi serta pertumbuhan ekonomi dengan adanya permintaan tersebut. Nah, permintaannya ini didasari oleh pada konsumsi masyarakat pada suatu negara tersebut. Fase hikmah consumption sendiri adalah fase di mana masyarakat pada negara maju itu sudah memiliki daya beli yang tinggi, yang berarti secara tidak langsung pendapatan mereka juga tinggi. Dan konsumsi menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi mereka untuk memutar roda pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut. Nah, terus kecenderungannya pada orientasi ini produk-produk yang berbasis teknologi tinggi, barang-barang mewah, dan pengalaman atau jasa yang berkualitas tinggi pada negara maju itu memiliki fase di mana konsumsi itu cenderung pada atau diproduksi secara massal berskala tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Seperti yang bisa kita lihat pada negara Cina, yang dimana Cina ini adalah negara yang termasuk negara berpendapatan tinggi, high income country, yang termasuk salah satu negara memproduksi barang-barang dengan skala yang tinggi atau massal. Sebagai argumen penguat yang saya berikan di sini dapat ditemukan pada teori konsumsi Keynesian, di mana teori ini sendiri mengemukakan bahwasannya konsumsi pribadi memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Apabila dalam situasi ekonomi yang lesu atau terjadinya suatu resesi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran. Nah, pengeluaran di sini itu pengeluaran publik, teman-teman, untuk mendorong konsumsi pribadi yang mempercepat atau sebagai faktor pertumbuhan ekonomi tersebut. Konsep ini sendiri bisa diamati ya pada negara maju seperti Amerika Serikat, yang notabene adalah negara adidaya. Terus negara-negara lapis kedua seperti negara-negara Eropa yang memperlihatkan karakteristik hikmah consumption dalam perekonomiannya. Selanjutnya pada soal nomor 4, di sini saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut, sebab menambah tingkat tabungan itu sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada negara maju. Hal ini kan karena peningkatan tabungan itu juga menghasilkan suatu peningkatan dalam hal investasi dan modal yang dibutuhkan. Nah, untuk meningkatkan suatu produktivitas baik itu pada masa pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari sisi rasio kapital sendiri terhadap output, ya, pada negara maju itu cenderung memiliki lebih besar daripada negara berkembang. Akan tetapi
pada hal ini tidak menjamin bahwasanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan itu secara pasti. Nah, penelitian ekonomi sendiri menunjukkan bahwasannya tingkat tabungan yang sangat tinggi penting untuk meningkatkan investasi pada pertumbuhan ekonomi. Nah, berarti dia ini harus selaras, teman-teman. Harus berjalan secara beriringan. Sedangkan pada sebuah negara yang memiliki tingkat tabungan yang tinggi dan mobilisasi dana dalam jumlah besar, ini kebanyakan digunakan sebagai suatu investasi dalam pengembangan baik itu infrastruktur pada suatu negara. Hal ini juga meningkatkan produktivitas serta daya saing pada pertumbuhan ekonomi yang notabene jangka panjang. Sebagai argumen penguat yang saya temukan di sini dalam teori ekonomi klasik, bahwasannya peningkatan tabungan dianggap sebagai kunci meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sini terdapat pada buku Makroekonomi, Principle, Application and Tools. Ya. Selanjutnya pada soal nomor 5, yang dimana sini saya mempunyai pendapat setuju pada pernyataan tersebut, dan teori klasik sendiri yang mendukung pernyataan di atas adalah teori perdagangan bebas yang digaungkan oleh Adam Smith. Kita ketahui bahwasanya Adam Smith merupakan salah satu tokoh teori dalam ekonomi klasik. Nah, Adam Smith sendiri di sini menggaungkan bahwasanya perdagangan internasional ini merupakan salah satu media dalam meningkatkan suatu kesejahteraan pada negara-negara yang terlibat dalam perdagangan. Menurutnya perdagangan internasional memungkinkan negara ini untuk memanfaatkan keunggulan kooperatifnya yang tentunya dimiliki oleh suatu negara, baik itu dalam memperoleh barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah ketimbang negara-negara pesaing lainnya. Nah, dalam teori perdagangan bebas Adam Smith, peran negara hanya sebatas regulator dan pelindung hak-hak individu dan kepentingan nasional, tidak melakukan adanya intervensi dalam kegiatan perdagangan. Demikian juga bahwasannya peran negara hanya sebagai regulator yang menciptakan ekosistem ataupun sistem pendukung dengan pandangan Adam Smith tentang peran negara dalam perdagangan internasional. Sebagai catatan bahwasanya perlu diingat, teori Adam Smith ini dikembangkan pada konteks ekonomi global yang berbeda dengan situasi saat ini, sehingga tidak dapat diterapkan secara universal tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing suatu negara tentunya. Mungkin cukup sekian dari video yang saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.